Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, buah karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih, rahmatan wasi'atan. Di kesempatan hari ini kita masuk pembahasan tentang wajibnya tuma'ninah di dalam salat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian setelah itu datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan dia pun salat. Thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, setelah menjawab salam laki-laki tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang laki-laki tadi, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kembali ke tempatmu, ulangi salatmu, sesungguhnya tadi engkau belum salat. Faraja'a fa shalla kama shalla. Kata Abu Hurairah, maka dia pun kembali ke tempat salatnya, dia kembali mengulang salatnya sebagaimana salat yang pertama kali dia lakukan. Thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia salat, dia kembali menemui Nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kembali ke tempat salatmu, kemudian ulangi salatmu, karena sesungguhnya engkau tadi belum mengerjakan salat. Thalathan, kejadian ini berlangsung selama 3 kali. Salat, kemudian bertemu dengan Nabi, kemudian salam, Nabi katakan ulangi salatmu. Diulang lagi, kembali ketemu Nabi lagi. Nabi katakan kembali, ulangi salatmu. Sampai ketiga kalinya Nabi katakan, kembali ulangi salatmu.
Maka setelah ketiga kalinya dia melakukan salat, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sang laki-laki tersebut, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Kata sang laki-laki tersebut, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, saya enggak bisa tata cara salat kecuali yang sudah saya lakukan. Itu yang bisa saya lakukan ya dalam salat saya. Maka ajarkan kepadaku bagaimana tata cara salat yang benar. Faqala, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada laki-laki tersebut ya tata cara salat yang benar. Kata Nabi yang mulia, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Wahai fulan, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka hendaklah engkau bertakbir. Takbir apa di sini? Takbir apa maksudnya? Takbiratul ihram, sebagai pembuka salat. Ya, tatkala seseorang sudah berdiri menghadap ke arah kiblat, menghadirkan niat, ya, maka yang pertama kali dia lakukan dari af'alus salah adalah bertakbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu akbar. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu bacalah ya apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baca Al-Fatihah, ya, kemudian baca surat yang mudah untuk engkau baca, atau baca ayat yang mudah untuk engkau baca. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Selesai baca ya surat, selesai baca Al-Qur'an, kemudian rukuklah. Ya. Posisi ruku dan ruku ya secara maksimal sampai engkau benar-benar tumakninah dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Selesai ruku maka bangkit. Ya, berdiri. Luruskan lagi badanmu, ya, dan sempurnakan berdirimu sampai benar-benar ya lurus badanmu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Selesai berdiri atau posisi i'tidal, ya, bangkit dari ruku secara sempurna, kemudian sujudlah, turun untuk sujud. Hatta tatma'inna sajidan, kemudian lakukan sujud ya dengan tumakninah sampai engkau benar-benar tumakninah dalam sujudmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud, ya, duduk di antara dua sujud sampai engkau tumakninah, ya, sampai engkau tumakninah di dalam dudukmu. Waf'al dzalika fi salatiha kulliha, dan lakukan ya perbuatan-perbuatan tersebut di dalam salatmu secara keseluruhan. Iya. Jamaah yang Allah muliakan, hadis ini ya dikenal oleh para ulama dengan nama hadis al-musi fi salatihi. Hadis orang yang ya salatnya enggak baik, atau orang yang salatnya buruk. Ya. Karena orang tersebut dia salat dalam kondisi tidak menyempurnakan tumakninah di dalam salatnya. Enggak tumakninah dalam rukuknya, dalam i'tidalnya, dalam sujudnya, ya, yani salatnya cepat, enggak ada tumakninahnya. Maka Nabi tegur dia, Nabi perintahkan untuk mengulangi salatnya. Ternyata sama juga. Di kali yang kedua, di kali yang ketiga sama. Ya, sampai akhirnya dia dengan jujur mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa mengerjakan salat
kecuali dengan apa yang telah aku lakukan. Barulah kemudian Nabi SAW mengajarkan ya tata cara salat yang benar kepada laki-laki tersebut. Ya, di mana di antara rukun salat yang paling penting, dan ini yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin dalam salat-salat mereka, adalah rukun yang bernama tuma'ninah. Ya, tuma'ninah. Padahal tuma'ninah itu kata para ulama adalah ruhnya salat. Ya, ruhnya salat. Tuma'ninah di dalam salat yaitu bagian dari rukun terpenting di dalam salat. Ya, maka jangan sampai kita salat hanya sebatas ingin selesai dari kewajiban salat kita. Ya, tapi hendaknya kita salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha untuk menyempurnakan kaifiyat salat kita, tata cara salat kita, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hadis yang mulia ini memberikan kita beberapa faidah atau pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari hadis yang mulia ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, dengan penuh kelemah lembutan. Seseorang yang mengerti, tidak faham tentang beberapa rukun-rukun salat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sang sahabat tadi ya bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ya, pelajaran sangat penting untuk kita semuanya. Ya. Karena di antara ya hal yang menghalangi seseorang dari menerima nasihat itu terkadang cara yang disampaikan, bukan karena nasihatnya. Sebagian orang tahu nasihatnya baik, isinya benar. Namun ketika nasihat tersebut tidak disampaikan dengan cara-cara yang bijak, akhirnya sebagian orang enggan menerima kebenaran. Ya, bukan karena mereka nggak paham itu kebenaran, tapi ya karena cara yang disampaikan seringkali kurang bijak. Ya, maka ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, berusahalah ya untuk mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, karena tujuan kita bukan menghakimi manusia, tapi tujuan kita adalah ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tujuan kita adalah memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya, maka ini diantara metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana juga ya sangat jelas kita dapatkan metode ini dalam praktek nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid, ya kemudian dia buang air kecil di salah satu sudut masjid. Ya, maka para sahabat ya sudah sangat geram dengan tingkah laku laki-laki tersebut. Sebagian mereka menghardik, sebagian mereka ya berusaha untuk menghakimi laki-laki tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat. Ya, jangan kalian hardik laki-laki tersebut. Ya,
Jangan kalian hardik laki-laki tersebut. Jangan kalian marahi laki-laki tersebut. Cukup ambil air seember, kemudian siram. Ya, di tempat dia buang air di situ. Ya, kemudian Nabi SAW memanggil sang laki-laki tersebut. Nabi berikan nasihat dengan cara yang bijak. Nabi katakan, sesungguhnya tempat ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk buang hajat manusia. Tempat ini adalah tempat untuk mengingat Allah, tempat untuk membaca Al-Qur'anul Karim, tempat yang mulia. Ya. Akhirnya sang laki-laki tersebut ya dengan sukarela menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain enggak usah dikasih rahmat. Ya, karena yang lain galak. Ya, yang rahmat sama saya hanya Muhammad. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kelemah lembutan itu. Ya, di dalam menyampaikan nasihat ke dalam hati orang yang hendak kita nasihati. Ya, jadi hendaknya kita berusaha untuk mensinkronkan, ya, menselaraskan antara kebaikan nasihat, kebaikan isi dari nasihat dengan kebaikan cara menyampaikan nasihat tersebut. Jangan sampai ya nasihat tidak tersampaikan karena cara-cara kita yang tidak bijak. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, hadis ini menjelaskan ya bahwasannya tumakninah di dalam salat itu bagian dari rukun salat. Ya, tumakninah di dalam salat itu bagian dari rukun salat, yang kalau seandainya ditinggalkan maka berkonsekuensi salat seseorang tidak sah. Itu konsekuensi dari meninggalkan rukun. Ya, tatkala seseorang meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun salat, ya, maka salatnya berakibat fasid atau batil. Salatnya tidak sah, salatnya rusak. Ya, sebagaimana seseorang yang meninggalkan ya takbiratul ihram atau meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena takbiratul ihram, demikian pula Al-Fatihah di dalam salat itu hukumnya apa? Hukumnya rukun. Hukumnya rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kalau ditinggalkan, ya maka berakibat salat seseorang tidak sah. Ya, maka hati-hati. Ya, sebagian yakni orang salat itu luar biasa ekspresnya. Ya, enggak ada tumaknina ya dalam rukuknya, enggak ada tumaknina dalam i'tidalnya, enggak ada tumaknina dalam sujudnya. Ya, salat luar biasa cepat. Ya, secara khusus ya di hari-hari ke depan di bulan Ramadan, di mana sebagian kaum muslimin yakni berlomba-lomba untuk ya salat ya saling mendahului. Ya, cepat-cepatan salat. Ya, sehingga lahirlah ya beberapa penyimpangan di dalam masalah salat. Ya, salat sekian puluh rakaat hanya selesai dalam sekian menit. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, enggak ada tumakninah di dalam rukuknya, di dalam sujudnya. Sedangkan tumakninah itu bagian dari apa? Bagian dari rukun dalam salat kita. Maka jangan sampai ya kita termasuk ke dalam orang-orang yang berletih dan ya berpeluh dalam beramal, ternyata amalan tersebut enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatnya ikhlas, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ya, dalam masalah amalan, dalam masalah ibadah, niat yang baik tidak cukup. Niat yang ikhlas tidak cukup.
Ya, na'am. Ikhlasnya niat, baiknya niat itu salah satu syarat di antara syarat diterimanya amalan. Tapi tidak cukup hanya bermodalkan niat yang ikhlas. Ada poin yang kedua yang tidak kalah penting, ya, yaitu kita berusaha untuk mengerjakan amalan tersebut, ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah amal kebaikan, kata para ulama, ada dua timbangan, ada dua parameter yang menjadi tolak ukur kebaikan amal ibadah seseorang. Yang pertama adalah timbangan batin, ya, timbangan batin. Maka timbangan yang pertama adalah lurusnya niat dalam beramal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal dari seseorang melainkan amalan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan, memurnikan, ya, agama mereka, amal ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka'i 'anis syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan tandingan. Maka barang siapa yang beramal, di dalam amalannya dia mempersekutukan antara aku dengan selainku, ya, niatnya menyimpang, tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala, imma pujian manusia, ya, imma, ya, mencari kenikmatan-kenikmatan dunia semata, aku akan tinggalkan dia, ya, bersama apa yang dia persekutukan. Maka lurusnya niat, ikhlasnya niat adalah syarat mutlak diterimanya amal seorang hamba. Kemudian yang kedua, ada timbangan lahiriah. Timbangan, ya, secara lahiriah yang menentukan amalan itu diterima atau tidak. Selain daripada keikhlasan, ya, yang merupakan timbangan batin, ada timbangan lahiriah, ya, dalam menentukan amal ibadah seseorang diterima oleh Allah atau tidak. Maka amalan lahiriah ini adalah kesesuaian tata cara kita beramal dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pastikan jemaah yang Allah muliakan, ya, tatkala kita hendak mengerjakan amalan tertentu, belajar bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amalan tersebut. Bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amalan tersebut, pelajari. Ya, kemudian kita praktekkan dalam amalan kita, dalam salat kita, ya, dalam, ya, puasa kita, dalam haji kita, dalam zakat kita, dan amal-amal yang lain. Ya, pastikan kita mengerjakan amal-amal tersebut sesuai dengan tata cara atau kaifiyat yang datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena amal ibadah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan, ya, petunjuk kami,
maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan satu kaidah yang sangat besar untuk kita fahami, bersikap sederhana. Bersikap sederhana dalam ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi itu lebih baik ya daripada bersungguh-sungguh dalam amalan tapi keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersikap sederhana, ringan dalam beramal, ya, tapi sesuai dengan petunjuk Nabi lebih baik daripada ngoyo, ya, daripada berletih mengerjakan satu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Islam itu ringan, Islam itu mudah. Kalau seandainya kita ya mengamalkan Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mudah. Ya, tidak takalluf, enggak berlebihan. Ya, tidak memberat-beratkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah yusmi'una al-ayata ahyanan. Kata sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur surat Al-Fatihah dan 2 surat. Ya, yakni membaca Al-Fatihah kemudian setelahnya membaca surat di 2 rakaat pertama salat zuhur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Artinya bacaan ya surat yang dibaca di rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan surat yang dibaca di rakaat yang kedua. Ini sunnah Nabi. Ya, di mana rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan terkadang kata Abu Qatadah Al-Ansari, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaan beliau. Ya, terkadang ada yang diperdengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang agak mengangkat suara beliau. Ya, ketika membaca ya surat tersebut. Wa kana yaqra fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Demikian pula di dalam salat asar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surat. Membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat pertama dari salat asar. Wa kana wa yuqassir yutawil fil ula wa yuqassir fil thaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca lebih panjang di rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Sama ya seperti salat zuhur. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wa fi rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Sedangkan di 2 rakaat yang terakhir
Dari salat zuhur dan salat asar, Nabi hanya mencukupkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, Nabi mencukupkan dengan bacaan surat Al-Fatihah untuk salat zuhur dan salat asar. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min fi salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua di dalam salat subuh. Ya, jadi rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Baik, kita ambil faidah dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardha. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang pertama, hadis ini yang menjelaskan kewajiban membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Kewajiban ya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Ya. Baik salat sirriyah ataupun salat jahriyah. Di setiap rakaat kita ya wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah di setiap rakaat salat itu hukumnya rukun. Termasuk salah satu rukun salat yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kalau seandainya kita tinggalkan, ya maka berakibat salat kita tidak sah. Maka surah Al-Fatihah ini wajib untuk dibaca dalam setiap rakaat salat. Ya, baik salat sirriyah seperti zuhur, asar, ya, ataupun salat jahriyah seperti subuh, maghrib dan isya. Ya, tidak boleh kita meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, pelajaran yang kedua, hadis ini juga menjelaskan disyariatkannya ya membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat pertama dari salat zuhur dan salat asar. Ya, dari salat zuhur dan salat asar. Demikian pula di dua rakaat salat subuh. Ya. Demikian pula dua rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Disunnahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, namun membaca surat di sini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, tidak sebagaimana membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu hukumnya rukun, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, tapi membaca surat itu hukumnya sunnah. Artinya, kalaupun ditinggalkan, ya maka tidak mengurangi keabsahan salat seseorang. Salatnya sah, ya, hanya saja dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang membaca surat ya di dalam salatnya. Kemudian di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwasannya di antara sunnah di dalam mengerjakan salat, ya, rakaat yang pertama
itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini sunnah. Ya, hendaknya kita menjadikan rakaat pertama kita lebih panjang, ya, daripada rakaat yang kedua. Ya. Maka tatkala kita yang memilih untuk membaca surat di 2 rakaat, yang pertama pada salat zuhur, asar atau maghrib, isya, ya, hendaknya surat yang kita baca di rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada surat yang kita baca di rakaat yang kedua. Karena itu di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha menjadikan rakaat yang pertama lebih panjang, meskipun sedikit, ya, tapi usahakan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Karena itu yang Nabi contohkan, ya, di dalam salat beliau, ya, di dalam salat beliau. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, di antara pelajaran juga, ya, yang bisa kita ambil dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari adalah bolehnya, ya, mengangkat suara atau agak mengangkat suara ketika membaca sebagian ayat. Ya, diperbolehkan untuk, ya, agak mengangkat suara, ya, sesekali agak angkat suara, ya, ketika membaca, ya, Al-Quran di dalam salat. Secara khusus di sini salat sirriyah, ya, salat sirriyah, karena kalau jahriyah nggak ada masalah, diangkat suara kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah salat sirriyah, ya, seperti zuhur, asar, ya, atau rakaat terakhir dari salat maghrib, atau 2 rakaat terakhir dari salat isya, yang di sana disunahkan untuk, ya, membaca secara sirriyah. Maka diperbolehkan sekali-kali mengangkat, ya, atau agak mengangkat suara kita, ya, tapi nggak sampai terlalu jahar berlebihan, nggak sampai terlalu, ya, menjaharkan secara berlebihan. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang berikutnya, jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Jubair bin Mut'im berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bit-tur. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghrib membaca surat At-Tur, ya, di juz yang ke-27, baca surat At-Tur, ya, agak panjang. Ya, di mana surat At-Tur ini terdiri dari 49 ayat, ya, terdiri dari 49 ayat, ya, sekitar 2 halaman setengah. Itu Nabi baca di di salat maghrib, di salat maghrib, ya. Maka dari sini kita ambil pelajaran, ya, sesekali diperbolehkan, ya, dalam salat maghrib membaca surat yang agak panjang, ya, diperbolehkan sesekali dalam salat maghrib. Kalau kondisinya memungkinkan, ya, maka baca surat yang agak panjang boleh sesekali, ya, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling sering adalah baca surat-surat yang ringan, yang ringan, ya, apalagi ada dalam sebagian riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para imam, ya, untuk meringankan salat mereka agar tidak memberatkan para makmum, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif."
apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi manusia, maka ringankan salatnya. Ya, jangan terlalu panjang bacaannya. Ya, karena yang salat di belakang itu bisa jadi ada yang sedang sakit, bisa jadi ada yang ya sudah lanjut usia, bisa jadi ada yang sedang memiliki hajat, ya dia nggak bisa lama-lama. Maka tatkala seseorang menjadi imam, kata Nabi, ringankan salatnya. Ya, ringankan salatnya. Tapi sesekali agak panjang boleh. Ya, sesekali agak panjang boleh. Terlebih tatkala apa kita lihat memang ya yang salat di belakang kita orangnya nggak ada yang terburu-buru. Ya, semuanya nggak ada hajat yang mendesak, maka boleh kita panjangkan salat kita. Ya, tapi secara keumuman, ya, secara umum tatkala kita menjadi imam, maka ringankan salat kita. Ya, ringankan salat kita. Apalagi di tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan salat terlalu lama. Ya, seperti di bandara. Bayangkan jamaah, ya kalau seandainya kita jadi imam salat maghrib di bandara, bacanya surat At-Tur. Iya, ya mungkin tatkala kita salam sudah bubar, nggak ada jamaah di situ. Ya, kalaupun mereka masih bertahan, itu dongkolnya luar biasa. Ya, kalaupun mereka tertahan karena terpaksa, ya nggak salam duluan dari imamnya, tapi dongkolnya luar biasa. Ini imam kurang ajar. Ya, bayangkan lagi sholat dongkol hatinya, maka nggak boleh seperti itu. Ya justru kita sholat ingin menenangkan hati orang. Ya kan dengan sholat hati itu tenang. Ya tapi kalau seandainya imamnya nggak faqih, ya dia praktekkan hadis ini. Ya Nabi baca atur dalam sholat maghrib, akhirnya dia baca tatkala dia lagi ke bandara. Ya orang sudah buru-buru, ya siap untuk ya boarding, untuk naik pesawat. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Akhirnya sholatnya jadi dongkol hatinya, nggak tenang hatinya. Maka seorang imam hendaknya punya kefakihan, ya punya fikih dalam dalam sholat itu. Nggak asal jadi imam. Lihat situasi kondisi. Mungkin kalau kita lagi safar sama teman-teman kita, santai kondisinya, baca atur nggak ada masalah. Karena semua jamaah santai, nggak ada yang terburu-buru. Ya. Tapi kalau kita sedang ya bersama orang lain yang kita nggak tahu hajatnya, maka jangan paksakan sesuai dengan keinginan kita. Tapi lihat maslahat orang banyak. Tapi sesekali boleh kita panjangkan bacaan salat kita ya di salat maghrib kalau memang situasi dan kondisinya memungkinkan. Ya, wallahu a'lam. Di antara pelajaran juga dari hadis Jubair bin Mut'im, hadis ini menjelaskan bahwasannya salat maghrib adalah salat jahriyah. Karena Jubair bin Mut'im mengatakan sami'tu, aku mendengar langsung Nabi SAW membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Ini menunjukkan bahwasannya bacaan beliau adalah bacaan ya jahriyah ketika salat maghrib. Nah, kecuali rakaat yang ketiga, maka bacaannya sirriyah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Satu hadis lagi kita bahas. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Bara bin Azib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-isya al-akhirah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang safar bersama sahabat-sahabat beliau, maka masuklah waktu salat Isya. Fa qara'a fi ihda rak'ataini bit-tini waz-zaitun. Maka dalam salah satu rakaat di salat Isya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Ini surat At-Tin. Imma di rakaat yang pertama, imma di rakaat yang kedua. Setelah Al-Fatihah, Nabi baca surat At-Tin. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Kata Bara bin Azib, maka aku tidak pernah mendengarkan
suara yang lebih indah daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada orang yang lebih bagus bacaannya ya daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya dari hadis Bara bin Azib. Hadis ini menjelaskan kata para ulama, yang pertama ya meringankan bacaan. Ya, meringankan bacaan di dalam salat berjamaah. Ya, secara khusus ketika safar, yang memang di sana ada kelelahan, maka yang afdal ya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meringankan bacaan kita. Ya, lihat di salat Isya ya, dalam salah satu rakaat Nabi hanya baca surat At-Tin. Artinya di rakaat yang lainnya itu kurang lebih ya hampir sama seperti itu. Kalaupun lebih panjang, maka lebih panjang sedikit daripada At-Tin. Ya. Nah, ini di antara petunjuk Nabi, di antara sunnah Nabi. Tatkala seseorang safar, ya, kemudian ya salat berjamaah, maka yang lebih utama adalah meringankan salatnya. Ya, meringankan salatnya. Secara umum, ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang menjadi imam adalah meringankan salatnya. Ya, kecuali salat subuh maka ya agak dipanjangkan sedikit. Agak dipanjangkan sedikit. Nah, kemudian di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis Bara bin Azib, kata para ulama, disukai ya membaguskan ya bacaan Al-Quran ketika salat. Disukai ya membaguskan bacaan Al-Quran ketika salat, karena bagusnya bacaan Al-Quran di antara sebab ya yang menghadirkan kekhusyuan di dalam salat. Ya, bagusnya bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya di antara sebab hadirnya kekhusyuan di dalam salat. Oleh karenanya ya diutamakan para imam itu ya orang-orang yang memang bacaannya bagus. Ya, diusahakan para imam adalah orang-orang yang bacaannya bagus. Ya, belajar kaidah-kaidah tajwid. Ya, belajar makharijul huruf, belajar sifat-sifat huruf, ya, secara khusus surat Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun salat kita. Ya, maka jangan ya bermudah-mudahan. Ya, kalau kita belum maksimal maka belajar. Apalagi kita di posisi imam yang punya tanggung jawab. Ya, dalam salat berjamaah maka hendaknya kita ya terus belajar memperbaiki bacaan kita. Wallahu a'lam. Ini bisa kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selebihnya kalau pertanyaan kita beri kesempatan bersoal jawab terkait apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.